Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Teddy Saputra dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B NPM A1C020036 ingin mempresentasikan materi tentang perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus dengan dosen pengampu Ibu Mona Ardina SPSI MPSI. Lanjut, perbedaan individual. Perbedaan individual adalah yaitu variasi kemampuan dan karakteristik, intelijensi, kepribadian, dan sebagainya di antara para siswa pada usia tertentu dan dalam setiap kelompok. Yang kedua yaitu siswa berkebutuhan khusus, yaitu siswa yang sangat berbeda dari teman-teman sebayanya. Mereka membutuhkan materi atau praktik instruksional yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengertian dari intelijensi. Intelijensi bersifat adaptif. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan belajar. Yang ketiga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya yang telah dimiliki. Yang keempat melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks terkait dengan budaya tertentu. Dari beberapa faktor di atas dapat diambil definisi yang luas dari intelijensi, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Perspektif teoritis tentang intelijensi. Menurut Spearman, kemampuan menalar yang sifatnya alamiah dan tunggal yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Sejumlah kemampuan khusus yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Yang kedua, teori dari Fluid and Crystallized Intelligence menurut Cattell. Fluid Intelligence yaitu kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat. Crystallized Intelligence yaitu pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dari berbagai pengalaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu intelijensi majemuk menurut Gardner, bahwa orang memiliki kemampuan yang berbeda atau disebut intelijensi majemuk yang relatif independen satu sama lain. Ada juga intelijensi kesembilan yang digunakan untuk menangani isu-isu yang bersifat filosofis. Yang keempat, triadic teori menurut Stanford dibagi menjadi tiga, yaitu intelijensi analitik, intelijensi kreatif, dan intelijensi praktik. Yang kelima, peran konteks lingkungan, yaitu intelijensi melibatkan adaptasi. Yang keenam, peran pengetahuan sebelumnya, yaitu kemampuan menggeneralisasikan pengalaman sebelumnya secara tepat, meningkatkan kemampuan mereka untuk adaptasi secara cepat dan mengatasi tantangan-tantangan baru. Peran proses kognitif, yaitu menafsirkan situasi-situasi baru secara adaptif, memisahkan informasi yang penting dari detail-detail yang tidak penting, mengidentifikasi berbagai kemungkinan strategi pemecahan masalah, dan lain-lain. Distribusi intelligence, yaitu pelajar dapat berpikir secara lebih intelijen apabila menggunakan teknologi yang memanipulasi sejumlah besar data, menggunakan sistem simbolik berbasis budaya untuk menyederhanakan gagasan-gagasan dan proses-proses yang kompleks, dan melakukan brainstorming mengenai kemungkinan-kemungkinan solusi bersama teman-teman sebayanya. Selanjutnya, mengukur intelijensi. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan skor tes intelijensi dan prestasi sekolah. Yang pertama, intelijensi tidak niscaya mempengaruhi prestasi, melainkan hanya sekedar berkorelasi. Yang kedua, hubungan antara skor IQ dan prestasi tidaklah sempurna, terdapat banyak perkecualian. Yang ketiga, skor IQ bisa berubah. Selanjutnya, nature and perbandingan dan perbedaan kelompok dalam intelijensi. Yang pertama, gen mensyaratkan dukungan lingkungan yang layak agar dapat bekerja. Yang kedua, keturunan agaknya mempengaruhi seberapa rentan dan anak terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, anak-anak cenderung mencari kondisi lingkungan yang sesuai dengan kemampuan bawaannya. Selanjutnya, cerdas menyikapi skor intelijensi dan IQ. Yang pertama, sediakan lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan intelektual dan perilaku intelijen. Yang kedua, anggaplah tes intelijensi sebagai suatu bentuk pengukuran yang berguna, namun tidak sempurna. Yang selanjutnya, gunakan pengukuran
pengukuran yang lebih terfokus ketika Anda ingin menilai kemampuan spesifik. Yang keempat, carilah perilaku yang memperlibatkan talenta yang luar biasa dalam konteks budaya siswa. Yang terakhir, ingatlah bahwa terdapat banyak faktor yang juga mempengaruhi prestasi siswa di kelas. Gaya kognitif dan disposisi. Terdapat dua dimensi gaya kognitif yang memiliki dampak. Satu, pemrosesan analitik versus pemrosesan heuristik. Yang kedua, belajar secara verbal versus belajar secara visual. Selanjutnya, disposisi yang produktif, yaitu mencari stimulasi, kebutuhan akan tantangan, berpikir kritis, dan yang terakhir, berpikiran terbuka. Gaya kognitif adalah cara khas yang digunakan oleh seorang pelajar untuk memikirkan suatu tugas dan memproses informasi baru. Biasanya berlangsung secara otomatis dibandingkan secara terencana. Disposisi merupakan kecenderungan dan keinginan umum untuk mendekati dan memikirkan suatu tugas atau informasi baru dalam cara tertentu, seringkali mencerminkan pengambilan keputusan yang sadar oleh seorang pelajar. Selanjutnya, mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Individual with Disabilities Education Act (IDEA) menjamin beberapa hak bagi siswa yang memiliki hambatan sebagai berikut: bebas memperoleh pendidikan yang sesuai. Selanjutnya, menjalani evaluasi yang fair dan tidak diskriminatif. Yang selanjutnya, memperoleh pendidikan dalam suasana yang tidak mengekang. Yang keempat, memperhatikan kekhususan setiap individu program pendidikan. Dan yang terakhir, menghargai hak asasi individu. Selanjutnya, siswa yang memiliki hambatan kognitif atau akademik yang spesifik kesulitan belajar. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, siswa mengalami hambatan yang signifikan dalam satu atau lebih proses kognitif tertentu. Yang kedua, hambatan kognitif tidak dapat distribusikan ke hambatan-hambatan lain. Yang ketiga, hambatan kognitif dapat mengganggu prestasi akademik. Tantangan-tantangan yang dimiliki siswa dalam kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan mempertahankan atensi ketika menghadapi distraksi. Keterampilan membaca yang buruk, strategi belajar dan memori yang tidak efektif, kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan penalaran abstrak, kurangnya pemahaman akan diri, dan memiliki motivasi yang rendah dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, dan yang terakhir, keterampilan motorik dan sosial yang buruk. Adapun strategi-strategi instruksional bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, meminimalkan stimulus-stimulus potensial yang mengganggu konsentrasi mereka. Yang kedua, gunakan berbagai modalitas untuk menyajikan informasi. Yang ketiga, analisislah kesalahan siswa, menangkap petunjuk mengenai cara memproses berbagai kesulitan. Ajarkan keterampilan dan strategi belajar. Dan yang terakhir, sediakan alat bantu belajar. Selanjutnya, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Adapun karakteristiknya yaitu imajinasi dan kreativitas yang luar biasa, kesulitan dalam pemrosesan kognitif, dan prestasi sekolah yang buruk, masalah perilaku di kelas, kesulitan menafsirkan dan menganalisis berbagai situasi sosial, dan sebagainya. Saran untuk membantu siswa dalam yang menghadapi situasi tersebut yaitu modifikasilah jadwal siswa dan lingkungan kerja. Ajarkan strategi mempertahankan atensi, berikan wadah bagi mereka untuk menyalurkan energinya yang berlebihan. Bantulah siswa mengelola dan menggunakan waktunya secara efektif. Gangguan bicara dan komunikasi. Gangguan bicara dan komunikasi adalah gangguan dalam bahasa lisan dan pemahaman bacaan yang signifikan, mengganggu performa siswa di kelas. Karakteristik siswa yang mengalami kesulitan bicara dan komunikasi. Yang pertama, enggan untuk bicara. Yang kedua, malu ketika berbicara. Yang ketiga, mengalami kesulitan membaca dan menulis. Yang selanjutnya yaitu strategi-strategi yang dapat diterapkan ke banyak siswa yang mengalami kesulitan kognitif atau akademik yang spesifik. Pertama, doronglah komunikasi lisan yang teratur. Kedua, jadilah pendengar yang sabar. Ketiga, mintalah penjelasan ulang ketika suatu pesan yang mereka sampaikan tidak jelas. Keempat, berilah dorongan agar berhasil menyelesaikan tugas-tugas akademik.
Kelima, pertimbangkan tingkat keterampilan mereka ketika menugaskan mereka mempelajari bahan-bahan bacaan tertentu. Selanjutnya, deskripsikan secara jelas harapan mengenai performa akademik. Dan yang terakhir, ambillah langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Selanjutnya, siswa yang mengalami masalah sosial atau perilaku gangguan emosi. Karakteristik siswa yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Pertama, rasa harga diri yang rendah. Kedua, keterampilan sosial yang buruk. Ketiga, kesulitan mencapai dan membina relasi interpersonal secara memuaskan. Keempat, sering tidak masuk sekolah. Kelima, memperlihatkan penurunan prestasi akademik seiring meningkatnya usia. Dan yang terakhir, kurang menyadari parahnya masalah yang mereka hadapi. Adapun strategi yang dapat membawa manfaat bagi banyak siswa seperti: 1. Memperlihatkan minat terhadap kebaikan dan kemajuan siswa. 2. Buatlah aktivitas kelas yang relevan dengan minat siswa. 3. Berikan kepada siswa pengertian bahwa mereka memiliki kendali atas situasi-situasi yang mereka alami. Dan yang terakhir, waspadailah tanda-tanda kemungkinan siswa berencana bunuh diri. Yang selanjutnya yaitu siswa yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial, keterbelakangan mental. Karakteristik siswa yang mengalami keterbelakangan mental. Pertama, kurangnya pengetahuan umum mengenai dunia. Kedua, keterampilan membaca dan berbahasa yang buruk. Ketiga, hasrat yang tulus menjadi bagian dari sekolah dan merasa cocok berada di sekolah. Keempat, kesulitan memahami gagasan abstrak. Dan yang terakhir, keterampilan motorik yang rendah. Strategi yang dapat diterapkan untuk siswa yang mengalami keterbelakangan mental. Pertama, berikan instruksi secara perlahan-lahan untuk memastikan mereka dapat mengikuti materi yang disampaikan. 2. Jelaskan tugas-tugas secara konkret, spesifik, dan lengkap. 3. Gunakan scaffolding yang memadai untuk mendorong perhatian dan proses-proses kognitif efektif yang lain. Dan yang terakhir, memasukkan keterampilan kejuruan dan keterampilan hidup yang umum ke dalam kurikulum. Selanjutnya, siswa yang mengalami masalah fisik dan sensori, gangguan fisik dan kesehatan. Karakteristik siswa yang mengalami gangguan fisik dan kesehatan. Pertama, kemampuan belajar yang normal. Yang kedua, stamina rendah dan mudah lelah. Ketiga, peluang yang lebih kecil untuk mengalami dan berinteraksi dengan dunia luar yang berhubungan dengan pembelajaran. Dan yang terakhir, rasa harga diri rendah, rasa tidak aman, atau terlalu bergantung dengan orang tua dan orang lain. Strategi yang dapat diterapkan oleh siswa yang mengalami gangguan fisik dan kesehatan. Pertama, cobalah peka terhadap kebutuhan khusus dan hambatan yang mereka alami, dan akomodasi kepentingan mereka secara fleksibel. Perlu tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat. Dan yang terakhir, apabila para siswa dan orang tua mengizinkan, didiklah teman-teman kelasnya hakikat kondisi ketidakmampuan yang dialami oleh beberapa siswa. Selanjutnya, siswa dengan perkembangan kognitif yang tinggi, keterbakatan. Karakteristik siswa yang memiliki keterbakatan. Pertama, pembendaraan kata yang kaya, kemampuan bahasa yang tinggi, dan keterampilan membaca di atas rata-rata. Pengetahuan umum yang kaya mengenai dunia. Ketiga, kemampuan belajar lebih cepat, mudah, dan mandiri dibandingkan teman-teman sebayanya. Keempat, proses kognitif dan strategi belajar yang lebih canggih dan efisien. Kelima, standar performa yang tinggi. Dan yang terakhir, perkembangan sosial dan penyesuaian emosi di atas rata-rata. Adapun cara-cara mengembangkan kemampuan dan talenta khusus dari siswa-siswa yang berbakat. 1. Berikan tugas-tugas yang terindividualisasi. 2. Bentuklah kelompok belajar yang berisikan siswa-siswa yang memiliki minat dan kemampuan yang serupa. 3. Ajarkan keterampilan kognitif yang kompleks dalam konteks mata pelajaran tertentu. Keempat, berikan kesempatan untuk melakukan kajian secara mandiri tentang suatu topik. Kelima, dorong siswa untuk menetapkan sasaran yang tinggi. Dan yang terakhir, carilah sumber daya dari luar. Dan yang terakhir, mempertimbangkan keberagaman, mengidentifikasi dan menangani kebutuhan khusus.
Sejumlah besar siswa diidentifikasi sebagai siswa yang mengalami hambatan khusus atau disability, berasal dari kelompok minoritas etnis dan keluarga-keluarga berpenghasilan rendah. Perbedaan dalam kondisi lingkungan turut memainkan peran terhadap besarnya jumlah siswa dari berbagai latar belakang yang mengikuti pendidikan khusus. Siswa yang berasal dari kelompok minoritas mungkin tidak diidentifikasi sebagai siswa berbakat ketika mereka diukur dengan menggunakan tes intelijensi tradisional dan pengukuran-pengukuran kemampuan lainnya yang terstandarisasi. Karena itu penting sekali kita perlu selalu mengenali siswa-siswa yang memperlihatkan tanda-tanda kemampuan dan talenta khusus yang lain, yang pada gilirannya potensial memperkaya proses belajar mengajar di kelas. Berikut adalah contoh-contoh traits yang mungkin kita cari. Pertama, kemampuan belajar yang cepat dari pengalaman. Dua, keterampilan komunikasi yang luar biasa. Ketiga, orisinalitas dan kreativitas dalam berpikir dan memecahkan masalah. Keempat, atau yang terakhir, kemampuan menggeneralisasikan konsep-konsep dan gagasan ke situasi baru yang tampaknya tidak berkaitan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.